Rasanya juga enak-enak, rekomen ya pokoknya gitu kan. Rasanya enak, pingin ngulang makannya. Satu kata untuk kulineran di Jalan Malioboro di malam hari ini apa Kak? Enak. Lagi lebarkan tangannya. Yuk, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Malam hari ini di akhir bulan Oktober 2025 kita akan jalan-jalan lagi teman-teman. Malam ini kita akan melihat suasana dan situasi terkini kota Yogyakarta, khususnya Malioboro di malam hari. Nah, di akhir video kita nanti juga akan kulineran ya di salah satu spot kuliner yang lokasinya persis menghadap jalan di kawasan Malioboro. Perjalanan kita malam ini diawali dari Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Tugu Yogyakarta, dilanjutkan menuju Jalan Margo Utomo dan berjalan kaki ke arah selatan menuju Jalan Malioboro dan Jalan Margomulyo. Nah, seperti apa dan bagaimana suasana Malioboro malam ini? Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami malam ini di Malioboro, Yogyakarta. Saat ini kita masih melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta. Kita sedang berjalan ke arah barat dan untuk arus lalu lintas pada malam hari ini kalau kita perhatikan cukup padat ya. Nah teman-teman, kita mulai memasuki kawasan Tugu Yogyakarta. Nah, Tugu Jogja adalah sebuah tugu atau monumen yang sering dipakai ya sebagai simbol ataupun lambang dari kota Yogyakarta. Nah, Tugu Palputih Yogyakarta terletak di tengah perempatan, yaitu perempatan Jalan Jenderal Sudirman di sisi timur, Jalan Pangeran Diponegoro di sisi barat, Jalan Pangeran Mangkubumi atau Jalan AM Sangaji di sisi utara, dan Jalan Margo Utomo di sisi selatan. Nah, berbicara tentang sejarah Tugu Palputih Yogyakarta, Tugu Palputih dulunya merupakan sebuah tugu golong gilik. Namun karena terkena gempa besar di Jogja pada tanggal 10 Juni 1867, sehingga Tugu Golong Gilik ini mengalami keruntuhan. Nah, kemudian pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda merenovasi monumen dengan merubah bentuk menjadi bentuk persegi di bagian bawahnya. Kemudian di bagian puncaknya tidak lagi bulat namun menjadi kerucut ulir seperti bentuk sekarang ini. Kemudian ketinggiannya juga berubah ya, berkurang dari 25 meter menjadi 15 meter. Nah, saat ini posisi kita berada di Jalan Margo Utomo dan kita berjalan ke arah selatan. Dan kalau kita perhatikan di Jalan Margo Utomo ini ada 3 lajur jalan ya. Jadi lajur jalan paling kanan adalah jalur lambat, kemudian lajur tengah adalah lajur utama, dan lajur sebelah kiri adalah jalur pedestrian. Selanjutnya kita akan berjalan kaki teman-teman menyusuri jalur paling kanan atau jalur barat di Jalan Margo Utomo ya, menuju kawasan Malioboro. Di sebelah kanan kita ini ada monumen stasiun kereta api Yogyakarta, di mana di sini terdapat taman ya dengan tulisan stasiun Yogyakarta yang cukup besar teman-teman. Nah, kemudian di depan kita arah ke kanan ini akan menuju pintu utama atau pintu timur dari stasiun kereta api Yogyakarta. Nah teman-teman, di depan kita ini ada perlintasan JPL 3A stasiun Yogyakarta, dan di perlintasan ini terdapat palang pintu geser kereta yang masih dioperasikan manual, dan palang pintu ini merupakan warisan bersejarah ya, dan merupakan satu-satunya di Indonesia yang saat ini masih aktif digunakan. Nah, perlu diketahui bahwa palang pintu geser ini telah ada sejak tahun 1887 bersamaan dengan pengoperasian stasiun Yogyakarta. Nah, palang pintu geser di perlintasan JPL 3A stasiun Yogyakarta hanya boleh dilalui oleh pejalan kaki saja ya. Dan perlintasan ini menghubungkan 2 jalan utama di kota Yogyakarta yang juga merupakan bagian dari sumbu filosofi Yogyakarta, yaitu Jalan Margo Utomo di sisi utara dan Jalan Malioboro di sisi selatan.
Nah teman-teman, kita sudah berada di ujung utara dari Jalan Malioboro. Di sebelah kanan kita arah ke barat ya, ini adalah Jalan Pasar Kembang ya. Kemudian di sebelah kiri kita ini adalah Jalan Abu Bakar Ali. Nah seperti inilah suasana pada malam hari ini dan terlihat sangat ramai teman-teman ya. Nah di ujung utara Jalan Malioboro ini, selain plakat bertuliskan Jalan Malioboro yang menjadi lokasi spot foto favorit, di sini juga ada bangunan unik dan ikonik, yaitu gedung BPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Gedung yang bergaya Indis ini juga merupakan bangunan peninggalan Belanda. Ciri khas dari bangunan ini di bagian fasadnya berbentuk gavel bertingkat, khas arsitektur Belanda. Bangunan ini dulunya merupakan bekas salon kecantikan dan telah lama terbengkalai. Kemudian direnovasi pada tahun 2018 dan digunakan sebagai kantor bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta hingga saat ini. Nah teman-teman, saat ini kita sedang berada di Jalan Malioboro ya, dan kita sedang berjalan di sisi barat jalur pedestrian Jalan Malioboro. Dan kalau kita perhatikan malam ini suasananya cukup ramai ya. Nah selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan ya, arah ke kanan akan menuju Jalan Sosrowijayan. Nah Jalan Sosrowijayan merupakan kampung turis kedua setelah Prawiro Taman ya. Jalan Sosrowijayan merupakan salah satu jalan di sayap Malioboro yang cukup ramai ya. Banyak hotel maupun penginapan ataupun kuliner ada di Jalan Sosrowijayan. Nah buat para penggemar gudeg ya, khususnya gudeg basah di Jalan Sosrowijayan, saat pagi hari terdapat gudeg yang legendaris, yaitu gudeg Mbok Lindu. Nah kita terus berjalan ke arah selatan di Jalan Malioboro teman-teman. Dan saat ini posisi kita ada di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Di sebelah kanan kita ini ada salah satu resto cepat saji KFC. Nah kemudian buat teman-teman yang suka es krim ya, di sebelah selatan dari KFC ini ada Malio Gelato ya. Jadi Malio Gelato ini adalah kafe yang menjual gelato khas Italia dengan berbagai varian rasa. Nah buat teman-teman yang pengen berbelanja oleh-oleh ya, seperti baju batik, tas, ataupun berbagai macam kerajinan dan hiasan, maka ada banyak alternatif ya di kawasan Malioboro ini. Antara lain ada di Pasar Beringharjo, Teras Malioboro, Hamzah Batik, Pasar Suri, ataupun deretan toko-toko yang ada di sepanjang sisi barat jalur pedestrian Jalan Malioboro yang saat ini kita lewati. Nah teman-teman, kita saat ini sedang berada di depan Plaza Malioboro ya, sebuah pusat perbelanjaan yang terletak di Jalan Malioboro. Nah Plaza Malioboro ini didirikan pada tahun 1993 dan Plaza Malioboro ini menyandang status sebagai mal pertama dan tertua di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah Plaza Malioboro ini terdiri dari 5 lantai ya, dengan 87 tenan dengan berbagai macam tenan yang ada di sini. Mulai dari kuliner, fashion, mode, kebutuhan rumah tangga, hingga hiburan ya, baik yang berasal dari brand lokal maupun brand internasional. Ngobrol aja, bagus. Oke, lebih hebohnya lagi, teriakan lagi, lebarkan tangannya. Yuk, 3, 2, 1, oke. Nah teman-teman, seperti inilah suasana di depan Plaza Malioboro pada malam hari ini. Cukup ramai ya pada malam hari ini. Nah lokasi di depan Plaza Malioboro ini juga merupakan salah satu spot favorit bagi wisatawan di kawasan Malioboro, karena selain terdapat plakat
bertuliskan Jalan Malioboro untuk spot foto-foto, pengunjung di sini bisa dengan mudah mendapatkan berbagai kuliner ataupun berbagai kebutuhan lainnya di dalam Plaza Malioboro. Nah teman-teman, di depan kita ini ada Jalan Dagen, merupakan jalan di sayap Jalan Malioboro yang menjadi salah satu lokasi favorit bagi wisatawan saat menginap di Jogja ya, karena di sini terdapat banyak hotel maupun penginapan. Nah teman-teman, saat ini kita berada di perempatan Batik Terang Bulan. Nah perempatan ini merupakan ujung selatan dari Jalan Malioboro. Nah arah ke kanan adalah Jalan Pajeksan, kemudian arah ke kiri atau arah ke timur adalah Jalan Suryatmajan, sedangkan arah ke selatan adalah Jalan Margomulyo. Nah di simpang 4 ini juga terdapat plakat bertuliskan Jalan Malioboro karena merupakan ujung selatan dari Jalan Malioboro. Nah kita terus berjalan ke arah selatan. Saat ini kita berada di simpang 4 Ketandan ya. Dan kalau kita perhatikan di depan kita ini terdapat gapura khas pecinan ya, dimana perlu diketahui bahwa Kampung Ketandan merupakan kampung pecinan di kota Yogyakarta, dimana di kawasan ini setiap tahunnya juga diselenggarakan Pekan Budaya Tionghoa dalam rangka perayaan Tahun Baru Cina.
dengan kakak siapa? Sama Ima. Sebagai salah satu pengelola di Lesehan Terang Bulan Malioboro ya kak ya? Kalau di Lesehan Terang Bulan Malioboro ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa kak? Dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Lalu kalau untuk makanan atau minuman yang paling best seller atau paling banyak dipesan sama pengunjung atau wisatawan, makanan apa aja kak? Kita best sellernya ada burung dara sama ayam kampung. Burung dara itu yang sini. Yang ini ayam kampung, best sellernya ini. Cuma kalau emang khasnya kita ada gudeg, gudegnya gudeg basah. Biasanya tamu itu pada carinya ke sini burung dara sih kak. Burung dara itu paling bestnya di sini. Keunggulan dari makanan burung dara yang ada di Lesehan Terang Bulan Malioboro ini apa kak keunggulannya? Keunggulannya mungkin di sini apa ya, masakannya tuh di luar sana kan gurih, sini ada agak manis, tapi nggak banget manis gurih. Ini nggak dibacem kita kan, cuman emang karena khasnya Jogja itu manis ya, tapi nggak bacem kalau di sini. Untuk harganya berapa kak? Harganya burung dara di sini 40.000, pakai nasi 46. Lalu kalau untuk harganya yang termurah dari harga berapa aja kak? Harganya kita mulai dari 12.000 sampai 40.000 di burungnya. Kak, kalau keunggulan dari Lesehan Terang Bulan Malioboro dibanding lesehan-lesehan yang banyak ada di Malioboro khususnya dan juga ada di Jogja ini, apa kak keunggulannya? Keunggulannya mungkin salah satunya kita berdiri di salah satu pusat kota, khususnya tempat wisata. Terus kita juga tempatnya langsung menghadap ke Malioboro, ke Jalan Malioboro. Oke kak, terima kasih banyak atas waktunya ya. Iya, terima kasih. Selamat malam kak. Malam. Selamat malam kakak-kakak semua. Mohon maaf, dengan kakak siapa? Aida. Kak Geta. Pengunjung atau wisatawan dari mana kak? Dari Pontianak. Wow, Kalimantan Barat ya kak ya. Kakak-kakak semua, kenapa memilih kota Jogja sebagai kota tujuan wisata? Kebetulan saya kuliahnya dulu di sini sebagai nostalgia. Kemudian teman-teman saya juga belum pernah ke Jogja, gitu. Jadi kayak kayaknya kita harus liburan ke Jogja. Dan kan murah-murah juga ya, gitu. Jadi kami banyak wisatanya juga. Jadi mencoba kali di sini. Gak pernah bosen deh. Lalu rencananya mau wisata kemana aja selain di Jalan Malioboro ini kak? Ke Bandung, Gunung Kidul, terus mungkin ke Magelang. Lalu kenapa memilih kulineran di Lesehan Terang Bulan Malioboro ini kak? Sebelumnya pernah nyoba juga, dulu udah lama. Nah ini mau itu lagi nostalgia lagi, mau makan di Lesehan Terang Bulan Bundar. Lalu di malam ini pesennya apa aja kak? Kalau saya itu pecel lele ya, lele, kemudian teman saya ada gudeg, ada ayam goreng. Untuk kakaknya, bagaimana kuliner yang ada di Jogja ini khususnya di Jalan Malioboro ini kak? Beragam ya, banyak. Rasanya juga enak-enak. Rekomen ya, pokoknya gitu kan. Satu kata untuk kulineran yang ada di Jalan Malioboro ini apa kak? Best banget. Mohon maaf, dengan kakak siapa? Geta. Ini mesennya gudeg. Karena pengen coba khasnya Jogja. Sudah berapa kali kakaknya makan gudeg Jogja kak? Kayaknya ini baru-baru juga kesini, jadi baru-baru makan juga. Wow, baru pertama kali ya kak ya? Lalu menurut kakaknya bagaimana sudah merasakan nasi gudeg Jogja ini kak? Rasanya enak, pingin ngulang makannya. Satu kata untuk kulineran di Jalan Malioboro di malam hari ini apa kak? Enak. Oke kak, terima kasih banyak atas waktunya ya. Selamat beli-beli kota Jogja kakak-kakak semua. Terima kasih kak. Selamat malam mas. Lokasi
lokasinya di depan Tranggulan. Harga dijamin murah. Mau dengan Mas siapa? Dengan Mas Bobby, jualan aksesoris, bisa request, bisa terima pesanan juga. Harga dijamin murah. Lalu apa aja yang dijual di tempat Mas Bobby? Ada gelang, ada kalung, ada aksesoris, ada cincin, semua ada. Pipa rokok juga ada. Kalau misalnya mau request model gelang seperti apa bisa, nanti tinggal pesen aja. Sesuai requestnya ada gitu. Harga murah. Kalau ambil banyak kita kasih harga grosir lah. Contohnya Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada malam hari ini di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.